Oke, baik. Eh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, eh, ada dari mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hari ini kita sudah masuk di pekan ke-7 perkuliahan kita. Kalau kita lihat di RPS kita dan di Sikola, kita ada di sub CPMK 4, di mana mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai dasar negara. Materinya Pancasila sebagai dasar negara, eh, kemudian ini dilaksanakan satu pekan saja, satu kegiatan belajar, di mana kita akan interaktif, metode pembelajarannya eh, collaborative learning. Baik, kalau kita lihat di eh, Sikola, di pekan ke-7 ini ada tugas individu yang merupakan eh, kegiatan penugasan terstruktur atau KPT yang tentu didahului dengan KM, kegiatan mandiri, baca literatur, kemudian lihat video, simak dengan baik, lalu nanti buat paper individu dengan dua bagian terkait dengan submaterinya dan terkait dengan video materi pembelajaran kita. Di sekolah ada 3 video ini dan saya pikir Bapak Ibu dosen bisa menyampaikan berbagai video dari materi-materi yang dimilikinya. Kemudian di petunjuk ini, jadi sekali lagi harus selalu melihat PDF yang ada di sekolah. Di situ petunjuk teknisnya ada. eh di sini ada kegiatan mandirinya, ada kegiatan penugasan terstrukturnya, kemudian ada teknis pembuatan tugasnya. Nah, di sini ada tugas individu yang mana kemudian tentu sebentar di perkuliahan di kelas itu di kegiatan belajar terbimbing atau KBT yang dulu disebut tatap muka. Nah, itu setiap mahasiswa yang ditunjuk oleh dosen bisa menjelaskan apa yang menjadi tugasnya. Di sini di kelompok 1 ini anggota-anggotanya kan bicara mengenai apa itu konsep bangsa, konsep negara ya, bahwa kalau kita bicara bangsa kita bicara tentang rakyat tuh. Kita bicara aspek materialnya ya, bahwa bicara bangsa kita bicara rakyatnya atau yang kemudian setelah negaranya terbentuk disebut sebagai warga negara. Kemudian negara itu organisasi kekuasaan. Jadi antara bangsa dengan negara tidak bisa dipisahkan. Itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena negara tidak bisa ada kalau tidak ada bangsa. Karena satu syarat dari lahirnya negara adalah adanya rakyat. Kemudian tentu rakyat itu tidak bisa mencapai tujuannya kalau tidak ada negara sebagai organnya, sebagai wadahnya itu. Organisasi kekuasaan di dalam pencapaian tujuan. Kemudian nanti mahasiswa bicara mengenai konsep bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Jadi berbeda bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nanti adik-adik mahasiswa bisa mencari bahannya eh, bahwa bicara bentuk negara, Indonesia itu bentuk negaranya kesatuan. Ada negara yang bentuknya serikat atau federasi ya, ada yang konfederasi. Nanti silakan dicari tahu. Kemudian bentuk pemerintahan kita republik. Ada bentuk pemerintahan yang monarki ya, kingdom tuh. Kemudian sistem pemerintahan kita presidensil. Ada negara yang sistem pemerintahannya parlementer. Nanti silakan dicari tahu, tuh dijelaskan di kelas. Kemudian di sini ada konsep tujuan negara. Kenapa negara itu terbentuk? Tuh, Indonesia kan terjajah ya, miskin, terbelakang, menderita, lalu kemudian ingin merdeka gitu, ingin bebas tuh untuk kemudian eh, mencapai tujuannya. Makanya cita-cita negara kita itu di alinea kedua dikatakan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian tujuannya bisa dilihat di alinea keempat tuh. Ada 4 tujuan di situ. Bagaimana proses pencapaiannya nanti silakan mahasiswa jelaskan. Kemudian di sini selain itu tentu ada teori lain itu, teori keadilan, teori kesejahteraan dan kebahagiaan karena tentu bicara mengenai tujuan negara kalau bicara Indonesia ya di alinea keempat itu kan di kalimat terakhirnya dikatakan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bicara kesejahteraan. Kemudian kelompok 4 dan 5 bicara konsep dasar negara dan esensinya. Kemudian kelompok 6 dan 7 bicara mengenai urgensi pentingnya dasar negara atau Pancasila sebagai dasar negara. Nah,
Ini kan sebenarnya merupakan bagian ketiga dari bahasan kita sebelumnya. Kemarin kan kita bicara mengenai histori dari dasar negara kita Pancasila. Kesimpulan kita kemarin waktu belajar adalah bahwa Pancasila itu merupakan kristalisasi nilai sosial budaya bangsa. Artinya apa? Nilai sila pertama, ketuhanan sampai nilai sila kelima, keadilan sosial, itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat kita. Sudah menjadi aktivitas keseharian dari bangsa-bangsa yang mendiami Nusantara ini, sehingga pendiri negara kita, founding father kita hanya merumuskan nilai-nilai tersebut, dan itu sudah ditelusuri kemarin kan sejarahnya. Ada animisme, dinamisme, ada kosakata sipakatau, ada kosakata abulo sibatang, atau kemudian torang semua bersaudara, pela gandong, itu semua kan konsep-konsep yang mana menunjukkan nilai-nilai sila Pancasila. Tudang Sipulung di sila keempat, kemudian keadilan sosial itu sudah ada dalam konsep misalnya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit itu. Di kosakata Sulsel ada Siti Najah. Siti Najah itu kepatutan, keadilan ya, adlun dalam bahasa Arab, dan itu juga ada dalam Islam ya, keadilan itu jangan karena kebencianmu menyebabkan kau berlaku zolim terhadap orang lain. Itu kan sebenarnya konsep-konsep keadilan. Artinya apa? Kita sudah eh, memahami bersama bahwa kausa material Pancasila itu dari nilai sosial budaya bangsa. Kemudian kemarin kita bahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, mahasiswa sudah menemukan apa sih esensinya itu, nilai-nilai filosofisnya itu setiap sila. Misalnya di sila pertama bahwa semua warga negara Indonesia itu harus beragama, bahwa negara harus menjamin kemerdekaan beragama tiap-tiap warga negara sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, itu kan contoh nilai filosofis itu. Sehingga dalam kehidupan mesti ada toleransi, tidak boleh ada pemaksaan agama dan seterusnya. Itu kan sudah dibahas selama 4 pekan, karena dibagi antara sila 1 dan 3, lalu kemudian 2 dan 5, lalu yang terakhir itu sila keempat tuh. Nah, hari ini kita mau melihat Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi kalau dia dasar itu berarti dia ada di bawah sebagai landasan. Sama dengan fondasi bangunan. Kalau fondasi bangunan itu kan tidak di atap itu, tidak di tengah, tapi dia di bawah. Dia memberi landasan sehingga kuat berdirinya bangunan itu. Sama dengan dalam konteks bernegara. Apa yang dimaksudkan dengan Pancasila sebagai dasar negara berarti bagaimana nilai-nilai filosofis tadi, bagaimana nilai-nilai filsafat tadi bisa masuk ke dalam norma-norma. Jadi bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi bagaimana setiap norma-norma di Indonesia, karena norma tertinggi kita Undang-Undang Dasar ya, lalu turun menjadi TAP MPR, undang-undang sampai ke bawah gitu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, itu maknanya itu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara berarti dia pijakan, dia landasan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di mana tentu di situ entry point-nya adalah dia sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, bahwa hukum itulah yang kemudian menjadi pengarah bagi setiap aktivitas baik rakyat maupun pemerintah. Nah, nanti silakan di apa namanya dijelaskan untuk warga negara asing, foreign student ya. Dia menjelaskan esensi dan urgensi dasar negaranya. Kalau Malaysia itu ada disebut rukun negara. Nah, tentu Tiongkok, Pakistan dia punya core values tuh. Dia punya dasar negaranya masing-masing gitu. Apa yang menjadi pokok bagi negaranya, dan silakan nanti dijelaskan sesuai dengan eh, apa yang menjadi dasar negaranya masing-masing. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang eh, apa yang kita lakukan di kelas. Jadi setelah tugasnya dibuat, tentu kita bicara mengenai apa yang kita lakukan di kelas, karena kan ada skenario pembelajaran ya. Jadi skenario pembelajaran ini bisa dilihat di apa di eh, file yang berwarna biru, Bapak Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa. Ini bisa lihat di pekan ke-7 ini. Di sini ada skenario. Nanti upload tugasnya sesuai deadline ya. Di sini ada skenario apa yang dilakukan di kelas setelah sebentar menjelaskan dosennya, menjelaskan mahasiswanya, babak keduanya ini. Jadi
mahasiswa secara berkelompok, jadi sesuai dengan tempat duduknya saja dibagi-bagi 7 kelompok. Nah, bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara di masa Orde Lama? Di masa Orde Lama ada manipul Usdek, ada konsep Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Tuh, gimana kira-kira melihat itu kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian di Orde Baru itu ada namanya Penataran P4, Eka Prasetya Pancakarsa, yang itu kemudian sekarang di masa reformasi sudah hilang. Bagaimana Anda melihat itu dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian di masa reformasi ini ada banyak ini kelompok 3 sampai 7 ya, mulai dari Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda melihat dinamika dan tantangan di situ? Tentu dinamika dan tantangannya semakin berat. Kenapa? Karena di situ sudah ada isu-isu hak asasi manusia, itu sudah ada isu-isu demokrasi, jadi human right dan demokrasi sudah menjadi isu global, yang itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Nanti sebentar ini masing-masing kelompok mendiskusikan ini. Nanti sebentar ada yang mewakili kelompoknya untuk menjelaskan. Jadi kelas ini kita mau buat dinamis ya, seperti dengan metodenya collaborative learning. Jadi masing-masing membahas bagian berbeda. Nanti sebentar kita dengarkan apa penjelasannya. Jadi ya dosen menjelaskan poin-poinnya tadi sudah disampaikan. Oke, saya kira cukup penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.